Oke, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Ibu guru absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Rizka. Minggu lalu Rizka ada ya? Hari ini nggak ada. Tapi hari ini ada yang baru datang dari kampung kah? Oh, ya. Siapa namanya, Nak? Lanime. Siapa lagi? Madiu juga baru datang dari kampung. Naik apa? Pesawat. Kamu juga? Tikip. Tikip juga baru datang dari kampung. Iya. Nggak apa-apa. Ini kemarin ada toh minggu lalu. Oh iya, jadi tambah 3 orang ya. Minggu lalu kan 6 toh. Sekarang sudah 9. Oke. Nah, sebelum kita belajar, kita mau berdoa dulu ya. Siapa yang berani pimpin doa? Oh iya, terima kasih Tarsis sudah angkat tangan. Tarsis kan namanya? Ya. Ayo silakan Tarsis berdoa. Kita belajar, mari kita berdoa. Amin. Nah, sebelum kita masuk materi, kita mau menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Bisa? Nyanyi sama-sama ya. Sampai Merauke berpulang, semuanya menjadi satu pulang. Nah, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Yang masih ingat ibu guru berikan hadiah? Mary apa? Minggu lalu belajar tentang apa? Uang. Jenis-jenis uang. Fungsi uang. Uang itu dibuat dari apa? Oh iya, uang itu dibuat dari apa? Jadi jenis uang ada. Satunya uang. Wah, tepuk tangan untuk Mary. Mary sudah tahu. Jadi Mary dapat permen ya. Siapa lagi yang bisa? Minggu lalu itu belajar tentang apa? Bang. Wah, Tarsis tentang bang. Ada bang apa saja? Ada bang Berry, Benny, Bang Papua. Wah, Tarsis juga dapat gula-gula. Permen ya, permen kan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang pasar modal. Apa ya pasar modal itu? Kita akan lihat videonya ya, sambil ibu guru sebutkan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui pengamatan pada video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis pasar modal dengan tepat. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis pasar modal dan fungsinya dengan benar. Melalui pengamatan pada video pembelajaran, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis pasar modal dengan tepat. Itu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang Ibu Guru akan putarkan videonya untuk anak-anak. Apa ya pasar modal itu? Sudah muncul ya? Saya putarkan suaranya dari situ Pak. Nah, ini ada di masa juga yang dijual kurang itu tidak usaha. Selain itu, yang diperdagangkan pun berupa instrumen keuangan yang terdiri dari saham, surat utang maupun reksadana. Surat berharga lazim disebut efek. Jadi kepikiran, kalau transaksi di pasar tradisional kan jelas tuh transaksinya langsung sama pedagang, ada pemasok dagangan, pengelola pasar,
pihak keamanan sampai yang ngatur dagangannya. Lah, kalau pasar modal, nah, kalau kita sebagai investor mau transaksi jual beli efek, difasilitasi nih di bursa, atau dikenal PT Bursa Efek Indonesia. Perlu dicatat, kita nggak bisa melakukan transaksi langsung, karena ada broker yang jadi perantara. Selain itu, seluruh transaksi pasar modal dilakukan secara elektronik, atau disebut scriptless trading. Di sini, yang jadi supplier dagangan itu emiten, yaitu perusahaan yang udah go public maupun pemerintah. Setelah proses transaksi di bursa, proses selanjutnya dijalankan oleh KPI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia. KPI bantu menjaga hak dan kewajiban investor dan memastikan kalau yang jual memang dapat uangnya, Jadi, nggak usah takut. Nah, transaksi jual beli di bursa ada jalannya. Terakhir, KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia. Semua proses pembukuan dan pengeluaran efek di bursa modal dilakukan oleh KSEI. Ingat ya, barangnya pun bentuknya elektronik dan bisa diperjualbelikan kembali. Sedangkan uangnya akan ditransfer oleh bank yang bekerja sama dengan KSEI selaku bank pembayaran. BI, KPI, dan KSEI disebut juga sebagai SRO atau Self-Regulatory Organization. Nah, biar kegiatan transaksi di pasar modal berjalan dengan baik, harus ada SRO. Seluruh kegiatan transaksinya juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Menarik banget gak sih? Siapapun bisa berinvestasi aman dan nyaman loh. Yuk mulai jadi investor di pasar modal. Nah, itu tadi mengenal pasar modal. Anak bingung ya? Iya, bingung ya. Bu Guru ulang sekali lagi ya, pelan-pelan ya. Sebelumnya belum pernah dengar itu pasar modal. Belum pernah ya. Yang pernah dengar itu pasar buah, pernah kan? Pasar sayur ada ya. Pasar modal belum pernah. Ibu Guru dengarkan sekali lagi ya. Oke. Pelan-pelan saja, gak apa-apa. Kalian membeli sesuatu kan secara tradisional? Kalau iya, berarti kalian udah melakukan transaksi jual beli. Nah, ini nggak ada bedanya sama pasar modal. Di pasar modal juga terjadi kegiatan transaksi jual beli. Yang dijual surat berharga yang diterbitkan perusahaan atau pemerintah. Selain itu, yang diperdagangkan instrumen keuangan. Nah, jadi kalau di pasar buah, kan yang dijual buah. Nah, yang di pasar modal ini, yang dijual itu ada saham, ada surat berharga, ada reksadana. Begitu ya. Bu Guru lanjutkan lagi ya. Nah, itu apa ya? Surat berharga lazim disebut efek. Jadi kepikir, kalau transaksi di pasar tradisional kan jelas tuh transaksinya langsung ke pedagang, punya pemesan dagangan, mengelola pasar, pihak keamanan sampai yang ngatur dagangannya. Wah, kalau pasar modal, nah kalau kita sebagai investor mau transaksi jual beli efek, difasilitasi nih di bursa atau dikenal PT Bursa Efek Indonesia. Perlu dicatat, kita nggak bisa melakukan transaksi langsung karena ada broker yang jadi perantara. Selain itu, seluruh transaksi pasar modal dilakukan secara elektronik atau disebut scriptless trading. Di sini, yang jadi supplier dagangan itu emiten, yaitu perusahaan yang udah go public maupun pemerintah. Setelah proses transaksi di bursa, proses selanjutnya dijalankan oleh KPI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia. KPI bantu menjaga hak dan kewajiban investor dan memastikan kalau yang jual memang dapat uangnya dan yang beli juga dapat barangnya. Jadi, nggak usah takut, karena transaksi jual beli di bursa ada jaminannya. Terakhir, KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia. Semua proses pemindahan dan penyimpanan efek di pasar modal dilakukan oleh KSEI. Ingat ya, barangnya pun bentuknya elektronik dan bisa diperjualbelikan kembali.
Sedangkan uangnya akan ditransfer oleh bank yang bekerja sama dengan KSEI selaku bank pembayaran. BI, BPI, dan KSEI disebut juga sebagai SRO atau Self-Regulatory Organization. Nah, biar kegiatan transaksi di pasar modal berjalan dengan baik, harus ada SRO. Seluruh kegiatan transaksinya juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Menarik banget gak sih? Siapapun bisa berinvestasi aman dan nyaman loh. Yuk, mulai dari investor ke pasar modal. Nah, seperti itu ya pasar modal ya. Udah ngerti? Masih bingung ya? Nggak apa-apa. Setelah mendengarkan video, Ibu Guru mau bagi kelompok ya. 2 kelompok. Nanti anak-anak tugasnya adalah menceritakan kembali apa yang anak-anak dapat tentang pasar modal tadi. Tadi di pasar modal itu jualannya apa? Terus harus lewat mana? Masih ingat nggak? Ya. Nanti setelah itu anak-anak presentasikan di depan ya. Jadi pasar modal itu apa sih? Terus kalau kita mau pergi ke pasar modal itu bagaimana caranya? Seperti itu ya. Nah, karena nggak punya buku kan, nggak ada buku paket, nggak ada internet juga. Jadi Bu Guru berikan modul, nanti dibaca di modulnya itu. Siapa tahu waktu baca ingat, oh ya tadi di video itu dibilang seperti ini, itu ternyata ini yang dimaksud. Begitu ya. Butuh waktu berapa menit? 10 menit. Ya, 10 menit anak-anak diskusi sama temannya. Mungkin temannya yang satunya ngantuk. Tadi ada yang tidur. Oh, Edwin tadi ngantuk ya? Oh iya, sudah lapar ya? Maaf ya. Oh, sudah lapar. Siapa lagi yang tadi ngantuk? Kamu juga ngantuk. Rina juga ngantuk. Nanti yang ngantuk dibantu sama temannya yang tidak ngantuk kan? Tadi dengarkan ada yang bisa, ada yang nggak ngerti, nggak apa-apa ya. Nanti kan sama temannya waktu baca sambil lihat di modul, sambil ingat-ingat bisa tahu kalau mau ke pasar modal itu apa yang dijual, terus lewat mana. Bisa? Ya, Ibu Guru akan bagi 2 kelompok. Hitung 1, 2 saja ya. Boleh? Kimi, siapa namanya itu? Timi. Tikim 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1. Yang 1 sama 1 sebelah sini, yang 2 sama 2 sebelah sini. Ya. Bu Guru bagikan modulnya, silakan dibaca lalu diceritakan kembali apa sih pasar modal itu. Ya, jadi saling diskusi sama temannya ya. Kelompok ini sudah mengerti. Masih coba baca-baca ya. Yang di sini masih baca-baca juga. Iya, silakan dibaca ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Silakan. Ya. Makasih, kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman kelompok 1. Apakah ada pertanyaan untuk teman-teman kelompok 1? Silakan. Erwin mau tanya apa? Boleh tanya. Oh, katanya temannya baca ulang. Temannya belum mengerti pasar modal ya? Ya, kayak gitu. Itu namanya pasar modal. Tapi ingat, harus yang terdaftar di OJK. Nggak boleh ini, oh aku mau jadi kaya raya. Kasus kemarin beli, dia cuma keluarkan uang 1.000, sekarang dia sudah jadi 10 juta. Terus kamu ikut-ikutan. Tapi nggak terdaftar OJK. Itu nanti kamu tertipu. Ya, oke, tidak ada pertanyaan lagi kan? Ya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita akan akhiri karena tadi Tarsis yang berdoa. Sekarang siapa yang pimpin doa? Oh iya, Mary ya. Makasih ya Mary ya sudah berani pimpin doa. Silakan Mary. Ya, semuanya di tangan di mata kita berdoa.
Oke, amin. Terima kasih ya. Sampai ketemu minggu depan.